Masih ingatkah Anda tentang fakta-fakta yang terjadi dalam tragedi 98 tepat pada 24 tahun yang lalu? Krisis ekonomi hingga krisis politik memicu ledakan amarah massa hingga terjadi pertumpahan darah dan jatuhnya ribuan korban, hingga memaksa Presiden Soeharto untuk lengser dari jabatannya setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun, tepat pada 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tim gabungan pencari fakta melaporkan bahwa ada 1.190 korban tewas terbakar, 91 korban luka-luka, hingga 27 korban tewas tertembak akibat senjata api dan puluhan korban kekerasan seksual. Momentum ini membawa perubahan besar bagi Republik Indonesia dalam sistem politik dan juga sistem tata negara hingga saat ini. Salah satunya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali dilakukan pada sidang umum MPR bulan Oktober 1999 yang menghasilkan perubahan pada pasal 7 di mana presiden dan wakil presiden dapat menjabat selama 5 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, namun kali ini dibatasi hanya untuk 1 kali masa jabatan saja. Dan poin ini tidak pernah berubah selama 4 kali amandemen dilakukan pada era reformasi. Lalu apa kata aktivis 98 ketika isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat di tengah publik? Penolakan tegas disampaikan oleh Budiman Sujatmiko yang menggambarkan bahwa pembatasan masa jabatan presiden bagaikan permata reformasi dan harga mati yang tak boleh diubah kembali. Perjuangannya melengsarkan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru membuatnya bersikap bulat pada satu prinsip, bahwa seorang pemimpin yang baik tak hanya dinilai dari hasil kerjanya, namun juga pemimpin yang tak menutupi potensi regenerasi pemimpin muda selanjutnya. Kita ingin buktikan bahwa tesis kami benar, bahwa pergantian kepemimpinan secara damai dan reguler teratur dengan pembatasan masa jabatan itu adalah cara yang terbaik untuk memunculkan potensi kepemimpinan. Jadi bagi kami ini adalah harga mati, kira-kira gitu ya. Pembatasan masa jabatan presiden 2 periode itu adalah suatu hal yang menjadi permata reformasi, begitu. Tak hanya Budiman, aktivis 98 yang tergabung dalam relawan Jokowi Mania bahkan menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden sebagai produk haram dari reformasi. Ini akan menjadi titik akumulasi dari kemuakan dan kemarahan rakyat nantinya. Hati-hati, karena gini, kekuasaan itu ada batas dan ada akhirnya. Jadi elit-elit ini harus hati-hati. Jangan sampai kemarahan dan kemuakan ini menghilangkan demokrasi yang sudah kita ciptakan dan kita sudah sepakati bersama. Makanya jangan gaungkan lagi ide-ide sesat kayak 3 periode perpanjangan masa presiden, jangan. Itu produk haram dari perubahan. Namun ternyata tak semua aktivis 98 menolak isu tersebut. Salah satunya adalah mantan Bupati Merauke, Freddy Gebze, yang menyatakan bahwa wacana ini perlu dilakukan menimbang stabilitas politik, ekonomi, hingga kesatuan NKRI. Apa katanya? Perjuangan itu adalah yang kita lakukan, yaitu menutup tirani-tirani dan menutup apa yang telah dilaksanakan selama 32 tahun. Itu betul. Tetapi kondisinya sekarang adalah kondisi yang berbeda. Betul, reformasi itu melakukan berbagai upaya penataan, baik itu birokrasi, TNI dan Polri, dan seluruh stakeholder. Namun, apa tidak eloknya atau tidak, kita melihat begini, kenapa kalau saya berpikir sederhana, jangan sampai negara ini di kemudian hari itu terjadi konflik yang menyebabkan disintegrasi wilayah. Freddy yakin bahwa sikapnya tidak menyalahi janji reformasi yang ia perjuangkan pada saat itu. Ia meyakini Presiden Jokowi masih mampu untuk membawa stabilitas nasional hingga 2027 yang akan datang. Lalu bagaimana kata aktivis 98 yang kini menjadi pengamat politik soal perbedaan pandangan dalam isu ini? Sangat prinsipil dari tuntutan reformasi 98 itu adalah membatasi baik masa jabatan yang memang sudah terbatasi 5 tahun kita buat,
maupun masa periode seorang presiden. Jadi kalau ada aktivis 98 yang tergoda untuk memperpanjang entah itu masa jabatan ataupun periodisasi masa presiden gitu ya, saya kira mereka agak mundur dari cita-cita yang sudah kita perjuangkan bersama itu. Jadi saya nggak menyebut istilah berkhianat lah ya. Ray Rangkuti mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah kelam soal ide perpanjangan masa jabatan presiden yang selalu melahirkan tragedi politik maupun kemanusiaan. Contoh Orde Lama yang melahirkan tragedi pembantaian massal 1965 dan Orde Baru yang melahirkan tragedi kerusuhan 1998. Karena itu, menurutnya tak pantas jika isu ini kembali mencuat di publik jika belajar dari dua sejarah kelam bangsa Indonesia. Ausriun Dholu, Robin Kitt, Jakarta.